Halo, ketemu lagi sama Mami Panca bercerita. Kali ini aku mau bercerita tentang gaun impian yang ternoda. Bertahun-tahun lamanya, Maya merajut benang-benang mimpinya tentang hari pernikahan. Di benaknya, terbayang jelas gaun putih menjuntai yang membalut tubuhnya, senyum teduh Wisnu, kekasihnya yang telah mengisi relung hatinya, dan janji suci yang akan terucap di hadapan Tuhan dan ratusan pasang mata yang menjadi saksi. Setiap detail telah ia siapkan dengan cermat, mulai dari bunga-bunga lili putih yang akan menghiasi pelaminan, hingga iringan musik klasik yang mengalun lembut. Ini adalah hari puncaknya, hari di mana semua harapannya akan menemukan muara. Pagi itu, di ruang rias yang dipenuhi aroma melati dan bedak, Maya duduk di depan cermin, memandangi pantulan dirinya. Gaun putih yang begitu ia idamkan kini membalut sempurna. Ibunya mengusap lembut rambutnya, air mata haru menggenang di pelupuk. "Cantik sekali, Nak," bisiknya, suaranya tercekat. Maya tersenyum, hati kecilnya berdegup kencang, menantikan saatnya melangkah ke altar dan menyambut masa depan bersama Wisnu. Namun, beberapa menit sebelum ia dipanggil untuk berjalan menuju pelaminan, sebuah getaran asing terasa di tangannya. Ponselnya berkedip, menunjukkan notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal. Awalnya, Maya mengabaikannya, mengira itu hanya pesan promosi atau ucapan selamat dari seseorang yang salah kirim. Tetapi, rasa penasaran yang menggebu-gebu mendorongnya untuk membuka pesan tersebut. 1 foto. Lalu 2, 3. Dunia Maya seolah runtuh dalam sekejap. Foto-foto itu menampilkan Wisnu, calon suaminya, dalam pelukan seorang wanita lain. Bukan sembarang wanita. Dia adalah Tania, sahabat karib Maya sejak bangku kuliah, orang yang paling dipercaya Maya setelah Wisnu. Tawa mereka terlihat begitu lepas, senyum mereka begitu dekat, seolah tidak ada batas di antara keduanya. Ada foto mereka berpegangan tangan di sebuah kafe, foto lain di taman kota, bahkan sebuah foto yang menunjukkan Wisnu mencium kening Tania dengan begitu lembut. Maya mengenali tempat-tempat itu. Beberapa di antaranya adalah tempat yang sering ia datangi bersama Wisnu. Napas Maya tercekat. Jantungnya berdebar tidak karuan, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Gaun putih yang tadi terasa ringan kini seolah membebani seluruh tubuhnya. Kepalanya pusing, pandangannya mulai kabur. Bisikan riuh dari luar ruangan rias, tawa para tamu, dan alunan musik gereja yang mulai dimainkan, semuanya berubah menjadi dengungan kosong di telinganya. "Maya, ayo, Nak," suara ayahnya memecah kesunyian. Sudah waktunya. Ia harus melangkah keluar. Ratusan pasang mata sedang menantinya. Ibunya yang telah bersusah payah mempersiapkan segalanya, ayahnya yang begitu bangga, keluarga besar yang datang dari jauh, dan teman-temannya yang telah memenuhi gereja. Semua orang ada di sana untuk menyaksikan hari kebahagiaannya. Tapi kebahagiaan itu kini hanyalah ilusi. Kenyataannya, di balik tirai kerudung pengantinnya, hatinya hancur berkeping-keping. Pikiran Maya berputar cepat, mencoba mencerna apa yang baru saja ia lihat. Sebuah pengkhianatan yang begitu kejam, dari 2 orang yang paling ia cintai dan percayai. Tania, sahabatnya, yang selalu ia jadikan tempat curhat, yang tahu segala rahasianya. Dan Wisnu, calon suaminya, yang telah ia serahkan hati dan jiwanya. Bagaimana ia harus menghadapinya? Melanjutkan pernikahan ini seolah tidak terjadi apa-apa? Demi harga diri keluarganya, demi menghindari rasa malu di hadapan ratusan tamu undangan? Atau haruskah ia membongkar kebenaran pahit ini, mengubur semua mimpinya, dan menanggung segala konsekuensinya? Satu sisi dirinya berteriak untuk lari, untuk mengakhiri sandiwara ini. Air mata yang sudah tertahan di pelupuk matanya kini mendesak untuk tumpah. Namun, sisi lain mengingatkannya pada perjuangan ibunya,
pada harapan yang terpancar di mata ayahnya. Ia tidak ingin melihat mereka kecewa. "Maya, apa kamu baik-baik saja?" tanya ibunya, menyadari perubahan ekspresi Maya. "Wajahmu pucat sekali." Maya hanya bisa menggelengkan kepala, tidak sanggup mengeluarkan suara. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan badai yang berkecamuk di dadanya. Foto-foto itu masih terngiang di benaknya, membakar setiap sel syarafnya. Pengkhianatan itu begitu nyata, begitu menusuk. Ia membayangkan berjalan di lorong gereja, matanya bertemu dengan mata Wisnu di ujung sana. Bagaimana ia bisa tersenyum padanya? Bagaimana ia bisa mengucapkan janji suci dengan hati yang penuh luka dan kebohongan? Setiap kata, ya, akan terasa seperti belati yang menusuk jiwanya sendiri. Ia memejamkan mata. Ingatan tentang masa-masa indah bersama Wisnu bermunculan, tawa mereka, janji-janji manis yang terucap di bawah bintang, rencana masa depan yang mereka bangun bersama. Semua itu kini terasa begitu palsu, hambar, seperti debu yang tertiup angin. "Maya," suara ayahnya terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Ayahnya sudah siap mendampinginya. Tiba-tiba, sebuah keberanian muncul dari lubuk hatinya yang paling dalam. Keberanian yang datang dari rasa sakit, dari pengkhianatan yang begitu besar. Ia tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan begitu saja. Ia tidak akan membiarkan kebohongan ini merenggut martabatnya. Ia mengambil napas panjang sekali lagi, matanya kini memancarkan tekad. Keputusan telah ia ambil. Dengan langkah gemetar, Maya menggenggam erat lengan ayahnya. Suara organ gereja mulai mengalun, menandakan ia akan segera melangkah. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena kebahagiaan, melainkan karena gejolak emosi yang bercampur aduk. Saat tirai gereja terbuka dan ia mulai berjalan, semua mata tertuju padanya. Gaun putihnya tampak indah, tapi senyumnya terasa pahit. Ia melihat Wisnu berdiri di altar, senyumnya mengembang, menyambutnya dengan tatapan penuh cinta yang kini terasa menjijikan di mata Maya. Di samping Wisnu, berdiri Tania sebagai pendamping pengantin wanita, tersenyum lebar ke arahnya. Senyum itu, bagi Maya, seperti topeng yang menutupi kebusukan. Langkah demi langkah, Maya mendekati altar. Setiap langkah terasa berat, seolah ia membawa beban 1000 ton di pundaknya. Saat ia tiba di hadapan Wisnu dan Tania, ia melepaskan genggaman tangan ayahnya. Ruangan gereja hening, menunggu prosesi selanjutnya. Maya menatap Wisnu lurus di matanya. Ekspresi Wisnu masih menunjukkan kebahagiaan, tidak menyadari badai yang akan datang. Kemudian, Maya mengalihkan pandangannya ke Tania, yang masih tersenyum canggung. "Wisnu," suara Maya terdengar jelas, memecah kesunyian yang mencekam. Semua mata kini menatapnya, bingung. "Aku tidak bisa." Senyum Wisnu memudar. Tania pun tampak terkejut. "Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini," lanjut Maya, suaranya kini sedikit bergetar, namun penuh ketegasan. "Ada kebenaran yang harus kalian semua tahu." Bisikan mulai terdengar di antara para tamu. Orang tua Maya maju beberapa langkah, khawatir. Maya mengeluarkan ponselnya. Dengan jari gemetar, ia menekan beberapa tombol dan memproyeksikan foto-foto Wisnu dan Tania di layar besar yang seharusnya menampilkan foto-foto prewedding mereka. Seketika, ruangan itu dipenuhi dengan suara terkesiap. Wajah Wisnu memucat pasi. Tania tersentak, matanya melebar ketakutan. "Ini Wisnu," suara Maya mengeras, air mata mulai mengalir di pipinya, namun ia menolak untuk menangis terseduh-seduh. "Calon suamiku. Dan ini Tania, sahabatku." "Mereka?" Maya menarik napas dalam-dalam. "Mereka telah mengkhianatiku." Kekacauan pecah. Bisikan berubah menjadi gumaman, kemudian menjadi keributan.
Ibu Maya menjerit pelan, ayahnya terdiam kaku. Wisnu berusaha mendekati Maya, tetapi Maya mundur, menatapnya dengan pandangan penuh jijik. Aku memimpikan hari ini bertahun-tahun, kata Maya, suaranya kini lebih tenang, meskipun syarat kesedihan. Mimpi tentang keluarga, tentang janji suci. Tapi bagaimana aku bisa membangun masa depan di atas kebohongan dan pengkhianatan? Ia melepas kerudungnya, menjatuhkannya ke lantai. Gaun putih yang tadinya melambangkan kemurnian kini terasa seperti kain kafan yang menyesakkan. Aku tidak akan menikahi seorang pengkhianat, tegas Maya, tatapannya dingin menusuk. Dan aku tidak akan membiarkan diriku diperlakukan seperti ini. Tanpa menoleh lagi ke arah Wisnu atau Tania, Maya berbalik dan melangkah pergi. Langkahnya mantap, meskipun hatinya remuk redam. Setiap langkah menjauh dari altar terasa seperti membebaskan dirinya dari belenggu. Ratusan tamu undangan terdiam, menyaksikan kepergiannya. Gereja yang tadinya dipenuhi kebahagiaan kini diselimuti keheningan yang memilukan. Mimpi Maya memang hancur berkeping-keping, tetapi di tengah kehancuran itu, ia menemukan kekuatan untuk menegakkan harga dirinya. Ia mungkin telah kehilangan hari pernikahannya, tetapi ia telah menyelamatkan jiwanya dari kebohongan yang mematikan. Langkah Maya yang mantap keluar dari gereja di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, adalah awal dari sebuah babak baru. Di luar, udara terasa dingin, seolah ikut merasakan kehancuran hatinya. Ia tidak peduli pada tatapan penasaran para tamu yang mengejarnya keluar, atau bisikan-bisikan yang mulai beredar. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang begitu besar, bercampur dengan sedikit lega karena telah berani menyuarakan kebenaran. Ayah dan ibunya menyusulnya, wajah mereka menunjukkan perpaduan antara keterkejutan, kemarahan, dan kesedihan yang mendalam. Mereka tidak memarahinya, tidak bertanya mengapa. Mereka hanya memeluknya erat, membiarkan Maya merasakan dukungan tanpa kata. Di tengah pelukan hangat itu, tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Bukan tangis penyesalan, melainkan tangis pelepasan. Pelepasan dari beban kebohongan, dari mimpi yang ternyata palsu, dan dari rasa sakit pengkhianatan. Hari-hari setelah insiden itu adalah badai emosi. Teleponnya terus berdering, dipenuhi pesan dari teman dan kerabat yang ingin tahu, yang menyatakan simpati, atau bahkan yang menghakimi. Ada yang mencoba menghubunginya dan menanyakan kebenaran dari kejadian itu. Wisnu dan Tania juga berulang kali mencoba menghubunginya, mengirim pesan-pesan penyesalan dan permintaan maaf yang Maya abaikan begitu saja. Luka itu terlalu dalam untuk dimaafkan begitu cepat. Maya memutuskan untuk mengasingkan diri. Ia mematikan ponselnya, meminta orang tuanya untuk tidak menerima tamu, dan hanya menghabiskan waktu di kamarnya. Di sana, di balik pintu tertutup, ia membiarkan dirinya merasakan semua emosi yang datang, marah, sedih, kecewa, bingung. Ia membuang semua benda yang mengingatkannya pada Wisnu, termasuk gaun pengantin impiannya yang kini hanya terasa seperti simbol pengkhianatan. Perlahan, setelah beberapa hari, ia mulai mengumpulkan kepingan-kepingan dirinya yang hancur. Ia tahu, ia tidak bisa terus-menerus terpuruk. Rasa sakit ini harus ia jadikan pelajaran, bukan alasan untuk menyerah. Orang tuanya adalah pilar kekuatannya. Mereka tidak mendesaknya, hanya selalu ada di sampingnya, membawakannya makanan, menemaninya bicara, atau sekadar duduk hening. Mungkin ini adalah cara Tuhan menyelamatkanmu, nak, kata ibunya suatu malam, mengelus rambut Maya. Mungkin ini adalah jalan yang lebih baik. Kata-kata itu menyentuh hati Maya. Ada benarnya. Jika ia tetap melanjutkan pernikahan itu, ia akan hidup dalam kebohongan, dalam bayangan pengkhianatan yang akan terus menghantuinya. Keputusannya di depan ratusan tamu, meskipun memalukan, adalah bentuk keberanian yang menyelamatkan harga dirinya.
Beberapa minggu berlalu. Maya mulai kembali beraktivitas, meskipun tidak seaktif dulu. Ia mulai bertemu teman-teman dekatnya yang tulus memberikan dukungan. Mereka tidak bertanya terlalu banyak, hanya mendengarkan dan menawarkan bahu untuk bersandar. Perlahan, ia mulai menerima kenyataan bahwa ia telah disakiti, tetapi ia tidak hancur. Maya memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri. Ia mengambil cuti dari pekerjaannya sebagai desainer grafis. Ia mulai melakukan hal-hal yang dulu ia sukai tetapi sempat terlupakan karena terlalu sibuk mempersiapkan pernikahan. Ia kembali melukis, membaca buku-buku yang menginspirasi, dan bahkan mencoba yoga untuk menenangkan pikirannya. Ia juga mulai memberanikan diri untuk keluar rumah, mengunjungi tempat-tempat yang dulu ia hindari karena kenangan bersama Wisnu. Suatu sore, saat Maya duduk di sebuah kafe, menikmati secangkir teh hangat, ia melihat Tania berjalan melewati jendela. Mata mereka bertemu. Tania terlihat terkejut, ekspresinya dipenuhi rasa bersalah dan malu. Maya tidak mengalihkan pandangannya. Ia menatap Tania dengan tatapan yang tenang, tanpa amarah, tetapi juga tanpa kehangatan. Tania akhirnya menunduk dan buru-buru pergi. Maya tahu, ada banyak hal yang perlu dimaafkan, tetapi waktu belum tiba. Mungkin tidak akan pernah. Hubungannya dengan Wisnu benar-benar berakhir. Semua kontak terputus. Maya menyadari bahwa cinta yang ia rasakan dulu adalah ilusi, dibangun di atas fondasi pasir. Ia telah melihat sisi gelapnya, sisi pengkhianat yang tidak pernah ia duga. Proses penyembuhan ini tidak mudah. Ada hari-hari di mana ia merasa sangat sedih dan marah. Ada malam-malam di mana ia terbangun dengan mimpi buruk tentang altar yang kosong. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia mengingat kembali keberaniannya di hari itu. Ia memilih kebenaran daripada kebohongan, harga diri daripada sandiwara. Maya belajar banyak dari pengalaman pahit ini. Ia belajar tentang kekuatan dalam diri, tentang arti sebenarnya dari dukungan keluarga dan teman, dan tentang pentingnya mencintai diri sendiri lebih dari segalanya. Ia menyadari bahwa ia tidak membutuhkan seorang pria untuk melengkapi dirinya. Ia sudah utuh. 6 bulan setelah hari pernikahannya yang tidak pernah terjadi, Maya telah menjadi sosok yang berbeda. Rambutnya dipotong lebih pendek, gayanya lebih santai namun tetap elegan. Matanya tidak lagi menunjukkan kesedihan, melainkan ketenangan dan kebijaksanaan yang baru. Ia kembali bekerja dengan semangat baru, bahkan mencoba membuka usaha sampingan menjual lukisan-lukisannya. Suatu hari, saat Maya sedang mengatur pameran kecil lukisannya di sebuah galeri seni, seorang pria menghampirinya. Pria itu bernama Arya, seorang kurator seni yang tertarik pada karyanya. Mereka mulai mengobrol tentang seni, tentang kehidupan, tanpa ada beban masa lalu yang membayangi. Arya adalah sosok yang sabar, pendengar yang baik, dan punya selera humor yang bagus. Maya tidak mencari pengganti, tidak terburu-buru untuk memulai hubungan baru. Luka lamanya masih ada, dan ia tahu itu akan membutuhkan waktu untuk benar-benar sembuh. Namun, kehadiran Arya memberinya harapan baru. Harapan bahwa setelah badai, akan selalu ada fajar yang baru. Harapan bahwa ia bisa kembali percaya bahwa cinta sejati itu ada, dan bahwa ia layak mendapatkan kebahagiaan yang tulus. Maya masih memimpikan gaun putih, senyum sang kekasih, dan janji suci. Tapi kali ini, mimpinya lebih realistis, lebih jujur, dan lebih kuat. Ia tahu, ia tidak akan pernah lagi membiarkan mimpinya hancur karena kebohongan. Ia telah melewati neraka, dan kini ia siap menghadapi surga dengan caranya sendiri. Setahun telah berlalu sejak insiden pernikahan yang hancur itu. Maya kini berusia 29 tahun dan telah menemukan kembali kedamaian dalam dirinya.
Hubungannya dengan Arya berkembang secara alami, tanpa tekanan. Arya adalah kebalikan dari Wisnu. Ia tenang, sabar, dan yang terpenting, ia tulus. Ia menghargai Maya sebagai individu, menghormati ruang pribadinya, dan tidak pernah mendesaknya untuk terburu-buru dalam segala hal. Maya mendapati dirinya tertawa lepas lebih sering. Bersama Arya, ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura. Arya tahu tentang masa lalu Maya, tentang luka yang masih belum sepenuhnya sembuh. Ia tidak menghakimi, justru memberinya dukungan. Setiap luka adalah pengingat betapa kuatnya kita, kata Arya suatu kali saat mereka duduk di bangku taman kota di Jawilan menikmati sore yang tenang. Kata-kata itu, sederhana namun penuh makna, menyentuh hati Maya. Karir Maya juga bersinar. Pameran kecil lukisannya sukses, dan ia mulai mendapatkan banyak tawaran proyek desain grafis. Ia bahkan mulai berani memberikan workshop singkat tentang seni melukis sebagai terapi. Dengan setiap kuas yang ia sapukan ke kanvas, setiap ide desain yang ia kembangkan, Maya merasa semakin utuh dan berdaya. Namun, bayangan masa lalu kadang masih menghantui. Ada saat-saat ia merasa cemas, takut untuk kembali percaya sepenuhnya. Terutama saat melihat pasangan lain yang tampak bahagia, atau mendengar cerita tentang pernikahan yang bahagia. Ingatan tentang Wisnu dan Tania muncul, terkadang membawa sedikit rasa sakit. Tapi kini, rasa sakit itu lebih seperti sisa luka lama, bukan lagi sayatan baru. Suatu hari, saat Maya sedang berbelanja di pasar lokal di Jawilan, ia berpapasan dengan Tania. Tania tampak lebih kurus, matanya sembab, dan senyumnya tidak lagi ceria. Ada semacam kesedihan mendalam yang terpancar dari wajahnya. Tania mencoba menghindar, tetapi Maya memutuskan untuk tidak melakukannya. Tania, panggil Maya lembut. Tania berhenti, ragu-ragu, lalu berbalik. Maya. Suaranya bergetar. Keheningan menyelimuti mereka. Maya bisa melihat rasa bersalah yang membebani Tania. "Bagaimana kabarmu?" tanya Maya, berusaha menjaga suaranya tetap netral. Tania menunduk. "Tidak baik. Tidak pernah baik sejak itu." Ia mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi air mata. "Aku minta maaf, Maya. Aku tahu maafku tidak akan pernah cukup. Aku telah menghancurkan segalanya." Maya menatapnya. Ia tidak merasakan amarah lagi, hanya semacam rasa kasihan. "Kamu benar, Tania," kata Maya. "Kamu memang menghancurkan banyak hal. Tapi kamu juga memberiku pelajaran yang sangat berharga." Tania terisak. "Wisnu, dia pergi. Dia tidak bisa bertahan dengan rasa bersalah ini. Kami putus tak lama setelah kejadian itu." Maya tidak menanggapi. Ia telah menduga hal itu. Pengkhianatan seperti itu jarang berakhir bahagia. "Aku hanya ingin kamu tahu," lanjut Tania, suaranya tercekat, "aku sangat menyesal. Setiap hari aku menyesali perbuatanku." Maya menghela napas. "Sudah, Tania," katanya, tidak dengan kasar, tapi dengan ketegasan. "Tidak perlu ada lagi yang dikatakan. Aku memaafkanmu demi diriku sendiri. Tapi percayalah, aku tidak akan pernah melupakan." Maya berbalik dan melanjutkan perjalanannya. Kata, "memaafkan," itu terasa ringan di lidahnya, tetapi berat di hatinya. Ia tahu prosesnya masih panjang, namun ia telah melangkah maju. Beberapa bulan setelah pertemuan dengan Tania, sebuah momen penting terjadi. Arya mengajak Maya ke tepi pantai yang tenang, tidak jauh dari Jawilan, saat matahari terbenam. Angin sepoi-sepoi membelai rambut Maya, ombak berdesir lembut.
Arya berlutut di hadapan Maya, memegang sebuah kotak beludru kecil. "Maya," katanya, matanya memancarkan ketulusan yang mendalam. "Aku tahu kamu punya masa lalu yang menyakitkan. Aku tahu ada luka yang masih perlu disembuhkan. Tapi aku juga tahu, kamu adalah wanita paling kuat, paling berani, dan paling luar biasa yang pernah aku kenal." Jantung Maya berdebar. Ia sudah menduga ke arah mana pembicaraan ini. "Aku tidak bisa menjanjikan hidup yang tanpa masalah," lanjut Arya. "Tapi aku bisa berjanji akan selalu ada di sisimu, akan selalu mencintaimu dengan tulus, dan akan selalu menghargaimu. Maukah kamu membangun masa depan bersamaku, Maya? Maukah kamu menikah denganku?" Air mata mengalir di pipi Maya, kali ini air mata kebahagiaan yang murni. Ia melihat ketulusan di mata Arya, cinta yang tidak menuntut, yang menerima dirinya seutuhnya. Ia memikirkan semua yang telah ia lalui, semua rasa sakit dan perjuangan yang telah membentuknya. "Ya," bisik Maya, suaranya nyaris tak terdengar. "Ya, Arya. Aku mau." Arya tersenyum lebar, menyematkan cincin di jari manis Maya. Cincin itu terasa pas, tidak seperti belenggu, melainkan seperti janji. Pernikahan Maya dan Arya jauh berbeda dari impian masa lalunya. Tidak ada ratusan tamu. Hanya keluarga terdekat dan beberapa sahabat karib. Gaun yang ia kenakan bukan gaun putih menjuntai, melainkan gaun simpel berwarna krem yang memancarkan keanggunan. Upacaranya sederhana namun penuh makna, diselenggarakan di sebuah taman kecil yang indah di tengah kota, di bawah langit biru. Saat Maya berjalan menuju Arya, jantungnya berdebar, bukan karena takut atau cemas, melainkan karena sukacita yang meluap. Di mata Arya, ia melihat masa depan yang cerah, dibangun di atas fondasi kepercayaan, kejujuran, dan cinta yang tulus. Janji suci yang terucap kali ini terasa begitu nyata, begitu tulus, dan begitu membebaskan. Maya akhirnya mendapatkan hari pernikahannya, bukan yang ia impikan bertahun-tahun lalu, tetapi yang jauh lebih baik, sebuah permulaan yang jujur, bersama seseorang yang mencintainya seutuhnya, tanpa syarat. Luka lama mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tetapi kini ia tahu, ia tidak sendirian. Ia memiliki Arya, dan ia memiliki dirinya sendiri, lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Tahun-tahun berlalu, dan pernikahan Maya dengan Arya tumbuh subur di atas fondasi kejujuran dan saling pengertian. Rumah kecil mereka di Jawilan sering dipenuhi tawa dan aroma masakan rumahan. Arya adalah pasangan yang sabar dan selalu mendukung. Ia tidak hanya menjadi suami, tetapi juga sahabat terbaik Maya, pendengar setia yang selalu siap berbagi suka dan duka. Maya menemukan bahwa membangun kebahagiaan yang tulus jauh lebih berarti daripada mengejar kesempurnaan ilusi. Gaun pengantin impiannya yang dulu, kini terasa asing jika dibandingkan dengan ketenangan dan kebahagiaan yang ia rasakan setiap hari bersama Arya. Mereka belajar untuk menghadapi tantangan bersama, baik itu masalah kecil dalam rumah tangga, tekanan pekerjaan, atau bahkan komentar-komentar yang kadang masih muncul tentang masa lalu Maya. Tentu saja, hidup tidak selalu mulus. Ada hari-hari di mana kenangan lama tentang pengkhianatan masih menyelinap dalam pikiran Maya, terutama saat ia melihat pasangan lain di Jawilan atau mendengar cerita tentang teman-teman yang baru menikah. Namun, kini ia memiliki Arya di sisinya, yang selalu siap merangkulnya dan mengingatkannya akan kekuatan yang telah ia tunjukkan. Suatu hari, saat mereka sedang merayakan ulang tahun pernikahan kedua, Maya bertanya pada Arya, "Apa kamu tidak pernah merasa risih dengan masa laluku? Dengan semua keributan yang pernah terjadi?" Arya tersenyum, menggenggam tangan Maya erat. "Maya, masa lalu membentukmu menjadi wanita yang luar biasa seperti sekarang. Aku mencintai kamu apa adanya, termasuk dengan semua pengalaman yang telah kamu lalui.
Lagi pula, itu memberiku kesempatan untuk bertemu denganmu, kan? Jawabnya dengan nada bercanda, membuat Maya tertawa. Kehidupan Maya dan Arya semakin lengkap dengan kehadiran seorang putri kecil yang mereka beri nama Kira. Kelahiran Kira membawa sukacita yang tak terhingga. Maya menemukan dimensi baru dalam cinta, cinta seorang ibu yang tak terbatas. Setiap senyum dan celotehan Kira adalah pengingat bahwa masa depan selalu menawarkan harapan dan kebahagiaan baru. Maya menyeimbangkan perannya sebagai ibu, istri, dan seniman. Studionya kini berada di salah satu sudut rumah mereka di Jawilan, memungkinkannya tetap berkarya sambil mengawasi Kira. Lukisan-lukisannya menjadi lebih cerah, penuh warna, dan memancarkan kehangatan keluarga. Ia sering melukis potret Arya dan Kira, menangkap setiap momen berharga. Tania sesekali mencoba menghubungi Maya, namun Maya memilih untuk menjaga jarak. Ia telah memaafkan, tetapi ia juga tahu pentingnya menjaga kesehatan mentalnya sendiri. Ia tidak lagi memendam dendam, namun batasan yang jelas diperlukan untuk kedamaian hatinya. Wisnu, menurut kabar yang sampai ke telinga Maya dari teman-teman yang masih memiliki kontak dengannya, menjalani hidup yang penuh penyesalan. Ia mencoba memperbaiki diri, namun sepertinya kebahagiaan yang dulu ia miliki bersama Maya tidak pernah bisa ia dapatkan kembali. Maya hanya berharap Wisnu menemukan kedamaiannya sendiri, meskipun itu bukan bersamanya. Kisah Maya tentang gaun pengantin yang ternoda dan keberanian untuk memilih kebenaran menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia sering diundang untuk berbicara di acara-acara kecil, berbagi pengalamannya tentang ketahanan diri dan pentingnya mencintai diri sendiri. Ia menekankan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang ketulusan dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Malam hari, setelah Kira tertidur pulas, Maya sering duduk di teras rumahnya, menikmati hembusan angin malam Jawilan. Ia memandang langit berbintang, mengenang kembali perjalanan hidupnya. Dari kehancuran di hari pernikahannya, ia telah menemukan kembali dirinya, membangun keluarga yang harmonis, dan menemukan cinta sejati yang melampaui segala ekspektasi. Mimpi tentang gaun putih yang sempurna memang hancur. Namun, dari puing-puing itu, Maya membangun sesuatu yang jauh lebih indah dan nyata, kehidupan yang penuh makna, cinta yang tulus, dan hati yang damai. Ia adalah bukti bahwa di setiap akhir, selalu ada awal yang baru, dan bahwa kebahagiaan sejati seringkali ditemukan di tempat yang paling tidak terduga, setelah badai yang paling dahsyat berlalu. Kisah Maya adalah pengingat bahwa keberanian untuk jujur pada diri sendiri adalah langkah pertama menuju penyembuhan dan kebahagiaan yang abadi. Waktu terus berjalan, dan Maya, kini menginjak usia 35 tahun, menjalani kehidupannya dengan penuh syukur. Kira, putrinya, tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan ceria, mewarisi senyum manis ibunya dan ketenangan ayahnya. Maya sering melihat dirinya dalam diri Kira, dan ia bertekad untuk mengajarkan putrinya tentang kekuatan, kejujuran, dan cinta sejati yang tak lekang oleh waktu. Maya dan Arya tetap menjadi pasangan yang solid. Mereka telah melalui berbagai suka dan duka bersama, membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang di Jawilan. Studio seni Maya kini semakin berkembang. Lukisannya, yang kini sering menampilkan tema keluarga dan keindahan alam Banten, semakin dikenal. Ia bahkan sempat membuka galeri kecilnya sendiri di pusat Jawilan, menjadi salah satu seniman lokal yang dihormati. Hubungan Maya dengan orang tuanya semakin erat. Mereka bangga melihat bagaimana Maya mampu bangkit dari keterpurukan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Keluarga besar pun perlahan memahami dan menerima keputusannya di masa lalu, melihat kebahagiaan sejati yang kini terpancar dari wajah Maya. Beberapa tahun kemudian, Maya mendengar kabar bahwa Tania telah meninggalkan Jawilan dan memulai hidup baru di kota lain. Ada yang mengatakan Tania telah menemukan kedamaian dengan cara bekerja sosial,
mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang lain. Sementara Wisnu, Maya tidak lagi pernah mendengar kabarnya secara langsung, tetapi ia berharap Wisnu juga telah menemukan jalan untuk menebus kesalahan dan menemukan kedamaiannya sendiri. Maya menyadari bahwa pengampunan adalah proses yang berkelanjutan. Ia telah memaafkan Tania dan Wisnu, bukan demi mereka, tetapi demi dirinya sendiri. Pengampunan membebaskannya dari beban amarah dan dendam, memungkinkan hatinya untuk sepenuhnya terbuka bagi cinta dan kebahagiaan yang baru. Ia mengerti bahwa setiap orang pernah membuat kesalahan, dan yang terpenting adalah bagaimana seseorang belajar dari kesalahan tersebut dan bangkit. Setiap pagi, saat Maya bangun tidur dan melihat Arya di sampingnya, serta Kira yang sedang tertidur pulas di kamar sebelah, ia merasakan gelombang kebahagiaan yang tulus. Ia melihat ke belakang, ke hari pernikahannya yang tidak pernah terjadi, dan menyadari bahwa kehancuran itu sebenarnya adalah berkat tersembunyi. Itu adalah jalan yang harus ia lalui untuk menemukan kebahagiaan sejati yang pantas ia dapatkan. Kini, Maya menjalani hari-harinya dengan penuh ketenangan. Ia bukan lagi gadis yang hanya memimpikan kesempurnaan. Ia adalah wanita yang telah melalui badai, berdiri kokoh, dan menemukan arti sejati dari kebahagiaan, bukan pada gaun putih impian, bukan pada janji yang diucapkan di depan halayak ramai, melainkan pada cinta yang tulus, keluarga yang suportif, dan keberanian untuk hidup sesuai kebenaran hatinya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan cerita terbaru dari Mami Panca ya!